Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi adanya kabar kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran atau PBBP 2 yang tengah memanas di sejumlah daerah. Kenaikan ugal-ugalan PBBP 2 di sejumlah daerah semakin meresahkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja di berbagai sektor. Masyarakat akhirnya harus terbebani oleh pungutan pemerintah melalui pajak yang sangat tinggi. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Katauba. Inilah 5 daerah dengan kenaikan PBBP 2 tertinggi di Pulau Jawa, yakni Kabupaten Jombang, Kota Cirebon, Kabupaten Semarang, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Pati. Namun data yang kami tampilkan ini merupakan lonjakan tertinggi yang dilaporkan per objek per pemilik dan tidak mencerminkan kenaikan keseluruhan 5 wilayah ini. Kabupaten Jombang jadi daerah dengan kenaikan PBB perdesaan dan perkotaan tertinggi dengan rentang 791 hingga 1.202%. Namun Kepala Bapeda Jombang Hartono mengaku kenaikan itu hanya berlaku untuk sekitar 50% wajib pajak, sementara sisanya mengalami penurunan PBB P2. Kenaikan PBB hingga 1.000% di Kota Cirebon juga menuai protes warga. Merespons keluhan warga, Wali Kota Effendi Edi mengaku tengah melakukan revisi kenaikan PBB. Sudah dievaluasi. Yang 1.000% itu masih bisa kemungkinan berubah, Pak Wali? Ya nggak sampai 1.000% yang kemarin juga. Nggak sampai 1.000%. Tapi kenaikan mah ada, Pak? Ya kenaikan ada tapi tidak sampai 1.000%. Nah tapi dari tidak 1.000% itu saya sudah kaji ulang. Sementara Kabupaten Pati, Jawa Tengah menempati urutan kelima dengan kenaikan 250%. Sebelum akhirnya dibatalkan, Bupati Pati menyebut sebagai penyesuaian pertama sejak 14 tahun terakhir. Akibatnya pasca Bupati Pati mengumumkan wacana tersebut Rabu 13 Agustus 2025, puluhan ribu massa mengepung kantor Bupati Pati, Jawa Tengah menentang kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Kenaikan ugal-ugalan PBB P2 di sejumlah daerah semakin meresahkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja di berbagai sektor. Masyarakat harus terbebani oleh pungutan pemerintah melalui pajak yang sangat tinggi. Tim Liputan Metro TV. Kebijakan sejumlah pemerintah daerah menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB memicu gejolak di masyarakat. Lantas apa langkah konkret menyikapi kenaikan pajak yang terjadi di beberapa daerah? Untuk bahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf dan pakar otonomi daerah Jo Herman Syajohan. Kang Dede, Prof Jo, selamat pagi. Pagi, Pak Leri. Selamat pagi, Bapak Leri. Baik, saya akan ke Kang Dede terlebih dahulu. Kang Dede, sejauh ini baru 2 dari 20 daerah yang membatalkan keputusan untuk penyesuaian PBBP 2. Menurut Kang Dede, 18 daerah lainnya ini perlu membatalkan penyesuaian juga atau tidak? Ya, baik. Terima kasih, Bapak Leri. Jadi, memang isu ini kan dalam 1 minggu ini sangat meningkat sekali ya. Jadi, saya mau lihat fenomenanya dulu. Jadi fenomenanya ini banyak sekali kepala daerah yang ketika masuk atau ketika hasil dari pilkada mendapatkan bahwa APBD mereka mungkin kurang bisa mendukung untuk visi misi masing-masing kepala daerah. Lalu ditambah juga mungkin ada efek efisiensi. Nah, banyak dari beberapa daerah itu yang memang sudah menaikkan PBB-nya sejak periode sebelumnya. Lalu kemudian yang baru mungkin ingin menambahkan lagi. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang kita melihat antara APBD yang ada dengan keinginan untuk membangun terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan ternyata tidak bisa sesuai dengan harapan. Artinya ini bisa saja terjadi hampir semua kabupaten kota. Itu sebabnya kemarin saya bertemu dengan Pak Wamen, saya tanya apakah Mendagri sudah memberikan surat edaran terkait masalah PBB. Beliau menyampaikan pada saya bahwa sudah ada surat edaran untuk menunda kenaikan dan mengevaluasi agar kenaikan tidak memberatkan masyarakat yang kondisi ekonomi saat ini juga sedang kurang bagus. Saya pikir oke, baik, kami tunggu karena kami belum masuk ya. Jadi artinya besok mungkin setelah kami masuk kita akan memulai rapat-rapat kembali dengan mengevaluasi masalah PBB. Begitu Pak Leri. Ya, Kang, artinya kenaikan PBBP 2 ini tidak terlepas dengan kebijakan efisiensi di pemerintah pusat?
tidak bisa disebut demikian juga, tetapi memang kalau kita mau jujur, dari seluruh kabupaten kota, hampir mungkin di atas 60% itu sangat bergantung daripada transfer keuangan daerah dari pusat, DAK, DAU bagi hasil migas dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang kalau hanya mengandalkan PAD mereka saja, untuk pembangunan itu sangat sedikit sekali, artinya sangat minim untuk bisa melakukan pembangunan. Nah, ketika kemudian bahwa pemerintah daerah, kan kita tahun lalu ada efisiensi ya, harus meningkatkan PAD-nya, tidak mudah juga untuk meningkatkan PAD. Cara yang paling gampang adalah menaikkan pajak. Nah, kebetulan pajak yang ada di daerah itu ya PBB, BPHTB, sementara kan yang lain pajak-pajak itu ada yang ke provinsi, ada yang ke pusat. Oke, kita ke Prof. Jo. Prof. Jo, sebenarnya kewenangan untuk penyesuaian PBBP 2 ini pemerintah pusat atau daerah? Karena dari bupati, misal Bupati Jombang, kemudian Kemendagri, Kemenko Polhukam ini saling lempar kewenangan. Dari dasar hukumnya seperti apa? Ya, kalau pembuatan kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah, itu blade-nya, policy-nya adalah pada kepala daerah. Ya, jadi kepala daerah yang berwenang, karena produk hukumnya itu kan nanti diawali dari ada peraturan daerah, ya, kemudian secara teknis nanti diatur dalam peraturan kepala daerah. Nah, itu semuanya adalah kebijakan, kewenangan kepala daerahnya masing-masing ya. Nah, hanya memang dalam sistem kita ada semacam pembinaan fasilitasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu diberi arahan-arahan, diberi surat edaran-edaran yang kan Dedek tadi ya. Nah, tolong dipedomani, jadikan perhatian. Tetapi secara otonomi daerah, kewenangan itu untuk memutuskannya ada pada kepala daerah masing-masing. Oke, Prof. Jo, kalau gitu strategi apa nih yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk bisa menambah pemasukan anggaran daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak di daerah? Nah, kalau saya lebih baik kepala daerah itu jujur saja kepada rakyatnya. Ya, honesty is the best policy, jujur bahwa kami jadi kepala daerah baru naik bulan Februari 2025 dan kondisi APBD faktanya adalah terbatas karena antara lain efek dari pemangkasan dana dari pemerintah pusat, terutama DAU, DAK yang Januari 2025 dengan Inpres nomor 1 2025 itu dipotong sampai sekitar 51 triliun. Nah, itulah yang berdampak kepada gagalnya dilaksanakan pembangunan jalan oleh para kepala daerah, gagalnya pembangunan rumah sakit dan kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, dia tidak usah memaksakan untuk tetap melanjutkan program itu. Karena uang kan tidak jadi turun dari pemerintah pusat. Nah, kalau dia paksakan, dia naikkan pajak. Yang cara pendeknya, cara ringkasnya memang lewat pajak dan retribusi, tapi berdampak kepada rakyat. Cara yang lain meningkatkan pendapatan membutuhkan waktu dengan misalnya untuk meningkatkan laba BUMD gitu ya, itu perlu waktu, nggak bisa seketika. Dan cara-cara lainnya itu tidak instan, kerjasama dengan pihak ketiga ya lewat pola P3 namanya, itu juga memakan waktu. Nah, jadi strategi yang paling bijak seperti banyak juga kepala daerah yang lain nggak naikin pajak, ya kan? Nah, kemudian mereka apa adanya melaksanakan pembangunan. Nah, itulah sebetulnya strategi yang paling tepat dilakukan sehingga rakyat pun paham bahwa kalau memang uang terbatas, jangan nanti rakyat kecewa dengan kami ya. Jadi jelas apa kita naikin pajak atau jalannya ditunda dulu. Berdialoglah dengan rakyat, bermusyawarah dengan rakyat. Jangan hanya dengan kepala desa dan camat. Itu kan anak buahnya bupati, mana berani mereka menantang atau menyanggah bupati. Jadi harusnya dengan pokok masyarakat, plus juga konsultasi dengan Pak Gubernur, konsultasi yang dalam juga dengan Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, tanya
minta petunjuk, kalau kami naikin pajak sekian persen ini bagaimana? Nah, harusnya dengan dasar itu baru ditentukan pilihan kebijakan. Itulah strategi yang paling baik yang harus dilakukan sebetulnya oleh para kepala daerah. Nah, yang sudah terlanjur Mbak Valeri, saya sarankan itu untuk membatalkan, mengindahkan surat edaran Mendagri. Kalau betul sudah ada, tak tunda dulu, jangan naikkan, batalkan aja dulu lah supaya jangan jadi ribut secara gaduh, secara luas di negeri kita lagi ulang tahun ke-80 pula Republik ini. Masa kadonya naikin pajak, yang benar aja. Baik, kalau begitu Kang Dede, cara apa yang akan dilakukan oleh Komisi 2 untuk mendesak agar Pemkab ini mau berdialog kepada publik sebelum dilakukan penyesuaian tarif apapun itu? Iya, saya pikir saya setuju dengan yang disampaikan tadi oleh Prof. Jo, bahwa ketika melakukan sebuah kebijakan publik, maka yang harus dilakukan bersama-sama adalah mensosialisasikan atau berkomunikasi dengan stakeholder. Benar, tadi stakeholdernya bukan kepala desa atau camat, tetapi stakeholdernya adalah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, lalu kemudian juga pemuka adat dan lain-lain. Saya sempat dalam beberapa waktu belakangan ini bertanya dengan beberapa kepala daerah, rata-rata mereka juga menyampaikan pemotongan yang signifikan membuat mereka tidak bisa berkutik daripada dana yang existing. Oleh karena itu ada beberapa yang kemudian mencoba untuk menaikkannya secara bertahap, artinya tidak langsung melonjak, tetapi ada juga yang mendorongnya misalnya melalui BUMD sebagaimana Prof. Jo tadi katakan. Tetapi yang jelas saya sepakat bahwa komunikasi ini sangat penting sekali untuk menyampaikan secara jujur kondisi keuangan, artinya transparansinya itu harus disampaikan kepada publik, pada masyarakat, bahwa untuk kita bisa melakukan pembangunan atau katakanlah janji-janji kampanye, maka dibutuhkan waktu karena anggarannya memang tidak mencukupi. Komisi 2 tentu nanti dalam waktu setelah besok kita masa sidang kita mulai, kita akan mencari waktu untuk bersama dengan Mendagri dan mungkin juga kita akan mencoba mengundang beberapa kepala daerah untuk menyampaikan apa yang akan mereka lakukan dan opsi-opsi apa yang bisa dilakukan dalam waktu ke depan. Baik, intinya adalah komunikasi ini harus ditekankan, komunikasi yang jujur agar memang masyarakat mengetahui dan juga bisa menyampaikan aspirasi sebelum ada penyesuaian tarif pajak apapun di daerah yang bisa menyulitkan masyarakat ke depannya. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf dan pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.